Rabbik itu perintah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mutmainnah, jiwa yang tenang tadi dipanggil. Yang memanggil bukan Allah, tapi yang memanggil tadi ini memerintahkan irji'i ila rabb. Ya. Diperintahkan jiwa-jiwa yang tenang tadi untuk datang kepada Rabb. Selama ini bayangan kamu irji'i ila rabb itu yang memanggil tadi, datanglah kepadaku. Iya. Padahal bukan Rob ya. Datanglah kepadaku. Bukan ya. Jadi ya Tuhan tadi yang dinamakan ya. Ya itu sukma sudah. Ya sin ya. Sukma kepada sin itu jiwa. Maka di situ diawali dengan ya. Ya ayyuhallazi. Ya-nya ini adalah sukma, allazi itu adalah zat. Ya. Jadi sukma sendiri menyatakan gitu loh ya. Semua yang ada ini sifat atau apapun atau af'al atau apapun asma atau sifat ya, bertanggung jawab kepada zat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya itu sukma, allazi itu zat, amanu itu sifat. Paham kalian di sini ya? Jadi jangan semuanya dilarikan ke Allah. Di situ yang membuat kebuntuan. Ya. Akhirnya kamu muter-muter ya, ngaji hakikat muter-muter nggak ketemu-ketemu. Iya, percis kita dengar suara adzan seolah panggilan Allah. Masa sih Allah manggil kayak gitu, kata saya kan. Aneh, juga muter-muter tuh orang-orang di syariat juga sama. Adzan panggilan Allah, betul tidak? Bukan kan? Logikanya udah nggak nyambung. Yang manggil Allahu Akbar di masjid itu. Itu layak menyatakan itu panggilan Allah, seolah-olah seperti itu kan. Jadi panggilan Nur Muhammad ya. Nur Muhammad yang memanggil gitu ya. Atau saya mudahkan itu sukma ya. Siapa yang terpanggil? Yang terpanggil adalah jiwa. Tadi kan mutmainnah tadi. Ngapain? Irji'i ila rabbik, datangilah Tuhanmu. Iya. Di situ disebutkan aqimis sholat li zikri. Kan gitu perintahnya. Datangi Tuhan atau aqimis sholat, terhubunglah kepada Tuhan kan gitu ya. Dirikan keterhubungan kepada Tuhan itu. Bagaimana caranya? Li zikri. Mengingat. Li zikri itu bukan berzikir, tapi menjadi zikir itu sendiri. Ya, itu makna li zikri. Zikir itu adalah memori Tuhan. Nah, barulah hampir kepada Tuhan kan itu. Ya, karena yang tidak tenang itu jiwa ya. Yang berubah-ubah itu jiwa. Justru yang menenangkan itu ruh. Ya, yang menenangkan jiwa itu ruh. Makanya jiwa itu selalu mencari bagian di dalam dirimu yang diadakan oleh Tuhan. Contohnya ruh. Ruh itu kan bagian di dalam dirimu yang diadakan oleh Tuhan. Itulah sifat jiwa. Kenapa? Beliau ingin tenang, jiwa tadi. Jiwa itu ingin tenang.
yang menghubungkan konektivitas atau terhubungnya jiwa ke sang sumber itu ruh apa sukma itu Mas? Ya sebetulnya kita terjebak bahasa aja ya. Ketika menyatakan kesadaran ruh, nah ruh itu jiwa ya nggak salah kan itu. Kalau saya ini kan lebih kepada inti di dalam kita berpraktek gitu lah. Karena di situ disebutkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Yang terpanggil itu jiwa. Iya, nafs kan. Ya, nafs jiwa. Yang menyuruh itu sukma. Oh gitu ya. Ya, artinya sukma ini adalah pirantinya ruh. Iya. Ya, makanya sukma ini itu yang dinamakan terjadi karena sulbi. Kalau nyawa ini ya, terjadi karena ruh. Gitu kan. Sebetulnya ruh itu tadi menjadikan nyawa dulu, mengembuskan nyawa. Wa idza sawaitu nafahtu min ruhi. Nah, ruh ini mengembuskan nyawa. Nyawa itu menjadi satu titik nufus tadi. Gitu ya. Nah, mencari nyawa di dalam telur ya. Telur itu ada cangkang ya. Terus ada putihnya, ada kuningnya. Nah, di dalam kuning itu ada satu bintik hitam kecil gitu ya. Kalau kita mau fokus ya, di dalam kuning itu ada satu bintik hitam kecil. Ya, kalau kita eker-eker kuningnya ya, kita orak-arik, dan di situ ada bintik hitam kecil. Tentunya pakai mikroskop ya. Nah, itulah nyawa kan itu ya. Itulah nyawa. Iya. Cangkang, putih telur, kuning telur. Itu seperti yang dinamakan sawaituha. Kejadian sempurna. Baru ditimbulkan yang dihembuskan tadi nyawa. Nah, yang dicari nyawa bukan kuningnya, bukan putihnya, bukan cangkangnya gitu. Yang pertama kali dicari nyawa adalah sulbi. Kan gitu. Ya, jadi sulbi itu adalah memori Tuhan itu sendiri. Mau dijadikan apa? Mau dijadikan piranti oleh nyawa tadi, sulbi tadi. Ya. Maka di dalam tulang sulbi itu di dalam tulang sulbi. Sulbi itu yang disebut memori Tuhan. Gitu ya. Dibungkus dengan darah murni di dalam sulbimu tadi. Nah, darah murni itu Hawa. Maka memori Tuhan bersama Hawa itu yang ditunjuk Huwa. Iya. Siapa yang menunjuk? Nyawa tadi. Ya. Nyawa ini yang disebut Allah tadi. Ya, la ilaha illallah, nyawa. Tapi nyawa menunjuk menunjuk Huwa, sayyidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi. Allah mencari, ya, tidak ada Tuhan selain Dia gitu loh. Yang ditunjuk Dia tadi adalah darah murni dan sulbi yang di tulang sulbi itu yang disebut Huwa. Ya. Huwa tadi yang ditunjuk oleh Allah tadi yang berupa nyawa, akhirnya dia terjadi yang dinamakan taroki, naik atau mi'raj ya. Akhirnya bertemu nyawa,
disitulah ya ketika sulbi menjadi yang dinamakan sukma atau pancer. Nah, pirantinya pancer adalah jiwa-jiwa, akal gitu ya. Kolbu itu pirantinya pancer, pirantinya sukma. Maka yang dihembuskan tadi nyawa tadi, kalau sudah meninggalkan badan ini, dia berubah menjadi ruh gitu ya. Karena dia min ruhi. Kan gitu ya. Wa idza sawaituha nafah, nafah itu menghembus, min ruhi dari ruh. Maka nyawa ini bisa disebut juga roh. Ya, ini bedanya ruh dan roh. Roh itu berasal dari ruh. Ruh itu yang menjadikan roh. Nyawa ya. Maka gunung itu punya roh. Ya. Batu itu punya roh. Pohon besar itu punya roh. Ya. Roh ini bukan sesuatu yang mistik ya, bukan sesuatu yang klinik atau yang dinamakan penghuni gitu. Ya memang penghuni, tapi itu yang dinamakan nyawa ya. Diperjelas lagi, kullun nafsun za'iqatul maut, setiap yang berjawa akan mengalami kematian kan gitu ya. Jadi kematian itu seperti apa ya? Kata Rumi, ini kata Rumi. Ada padi, ya. Saya tidak menyebut gandum ya, padi aja. Yang kalian kenal kan padi. Nah, ada biji padi ketika dimatikan itu ditanam. Ya. Maka dia menikah dengan keabadian. Tidak lagi bisa disebut biji padi. Ya, dengan hidupnya tadi ada batang padi ya. Dan terjadi yang dinamakan buah atau gabah tadi. Itu kata Rumi ya. Ini analoginya Rumi seperti itu. Jadi sesuatu itu harus mati, harus dikubur gitu ya. Tapi terjadi pengulangan itu, daur ulang bahasanya kalau bahasa sederhananya. Ya pengulangan itu karena memang hidup itu nggak mati, cuman mengalami dinamakan kematian. Maka mati itu nggak ada, yang ada cuman kematian aja. Maka harus dikubur. Apa yang dikubur? Egomu, nafsumu, amarahmu kan gitu. Agar tumbuh yang dinamakan kehidupan kan. Kalau jiwa tidak ikut, bahasanya tidak ikut mati, kalau bahasa mati gitulah. Jiwa itu bertanggung jawab ya. Iya, yang bertanggung jawab kepada sukma tadi, pancer loh. Yang dihisab itu kan jiwa. Bahasa sederhananya begini, Mas Waskito. Taruhlah, saya tidak bicara kematian, mati aja dulu ya, biar mudah dicerna. Mati itu kan pelepasan atau perpisahan antara jasmani ya, jasad gitu kan, dengan ruh ya, dengan ruh. Kalau ruh itu kan, kalau bahasa kiai ya, kembali ke sang maha memiliki ruh itu. Jasad kembali pulang kampung asal ke tanah, misalnya keempat anasir tadi. Sementara jiwa yang dikatakan dengan jiwa tadi itu, apakah jiwa itu menunggu di jasad dikubur, atau jiwa itu melesat kemana gitu, seumpamanya seperti itu. Ini ngalu lah kalau bahasa saya. Jadi begini, supaya kita paham kematian itu Abah Ireng, yang mengalami kematian itu bukan tubuh. Ini yang banyak keliru, bukan jasad ya. Jasad itu enggak pernah mati gitu ya. Jadi yang mengalami kematian itu adalah yang dinamakan piranti-piranti halus ya. Egomu, amarahmu, nafsumu, keinginanmu. Nah itu yang dimatikan. Nah ketika jasad ini dikubur,
Nah, sebetulnya jasad ini tidak bisa mati juga, gitu ya. Jasad ini atau tubuh ini yang dinamakan alam ya. Jadi unsur alam itu 4 ya, api, air, tanah, udara. Ya. Kembali kepada alam. Ya, rojiun. Tubuh ini nggak mati ya. Yang dikubur itu tadi ego, nafsu itu ya. Tubuh ini kembali kepada alam ya, kembali kepada 4 anasir tadi. Nggak mati tubuh ini. Tapi tubuh nyatanya dikubur ya. Ya dikubur itu seperti tadi itu loh saya menyatakan ya, menanam padi itu tadi loh, menanam biji padi ya, atau menanam biji gandum harus dikubur gitu loh. Iya, paham. Jadi tubuh itu bukan badan atau bukan jasad yang dikubur. Ya, tubuh itu ya ada kulit, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang, ada sumsum, kan gitu ceritanya tubuh. Iya. Sumsum itu menceritakan sulbi. Gitu ya. Sulbi itu adalah memori. Jadi yang nggak mati itu memori. Ya, adanya bulumu, adanya kulitmu, adanya darahmu, adanya tulangmu, adanya sumsummu itu karena sulbi. Ya, Iya. kejadiannya karena ingatan gitu loh. Kan gitu ya, awalnya begitu. Jadi ini yang dinamakan mulhim ya. Mulhimnya itu nempel ya. Kejadianmu ini nempel di remajanya ayah dan menempel di remajanya ibu, masih berupa ide, kayak gitu ya. Iya. Nah, ketika ada rasa ya antara remaja ayah dan ibu, ada rasa aja, itu sudah nikah sudah. Dan yang menarik itu tadi adalah karena ada idemu tadi, memorimu tadi yang nempel gitu loh. Akhirnya sampai terjadi nikah. Kan gitu ya. Jadi nikah. Maka memori dirimu yang nempel di remajanya ayah, di situ ada memori ayah, kan gitu ya. Memorinya dirimu yang nempel di remajanya ibu, ada memorinya ibu gitu loh ya. Nah, yang bikin narik itu tadi ya, pertemuan tadi itu antar memori tadi, nah itu dinamakan rasa, pertemuan rasa, kan gitu ya. Yang menjadi apa ini mak comblangnya ya, menjadi kejadian pertemuan rasa itu siapa? Kamu, memori kamu gitu loh ya. Sudah ada ini ya. Ini kejadian dinamakan sebelum madi, maza, mazi, mani, manikem atau mutu manikem. Sebelum terjadinya itu. Ya, sebelum terjadinya sperma. Ya. Dari sperma menjadi darah. Nah, sebelum terjadinya sperma itu yang dinamakan ma'ul hayat. Gitu lah ya. Maka ma'ul hayat itu yaitu yang dinamakan libido. Libido itu asmara. Asmara itu cinta. Ya, kembali ya, mahabbah kan gitu ya. Cinta itulah yang menjadikan segalanya ada. Siapa yang bercinta? Api, air, tanah, udara. Keempat-empatnya bercinta. Nah, ini bicara tubuh kan gitu ya. Iya. Ini bicara tubuh. Maka yang mati tadi ya kesadaran liarmu. Yang dikubur adalah kesadaran liarmu. Yang egomu, nafsumu ya. Nah, ketika kesadaran liar ini terpimpin, ya sudah mengenal sukmanya, maka disitulah yang dinamakan menyadari ya kesadaran ilahiyah gitu loh. Kembali menjadi memori lagi gitu loh ya. Sudah nggak ada wujud. Nah, memori yang menyadari bahwa semuanya ini adalah Allah, itu memori dirimu seperti
Mau yang nempel di remaja ayah dan remaja ibu, itu yang dinamakan mulhim. Ya, itu yang dinamakan mulhim. Makanya lahir kepada Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat nggak pernah mengalami kematian, ya. Hidup terus, air kehidupan. Puyeng tuh yang di bawah, termasuk yang di bawah juga. Biarin itu gajah itu ya. Puyeng tuh, karena kenyataannya yang Ya, dikuburin. ya namanya juga gajah ya Puyeng, kan bukan orang, masih gajah. Yang dari bapak itu sperma, ya. Yang dari ibu dinamakan sel telur. Maka Ya, di situ betul. solsolin, ya. Iya, Atau sulalatin, di dalam Al-Quran disebut solsolin. Memancarkan air ayah, air ibu. paling kalpahor. Ya. Yang malaikat itu adalah yang dinamakan saudara empat, sedulur papat. Ya. Makanya di Ya. situ diduduki siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, itu yang malaikat. Iya, Yang dari Allah ya jelas ruh. Sudah jelas kan? iya. Sudah jelas. Mau dicari apa lagi ya? Timbal kita berproses tanazul atau taroki, gitu aja. Prosesnya di situ. Penjelasannya nanti ada. Ya, makanya jiwa yang terpanggil, ya, itulah jiwa-jiwa yang menjadi malaikat tadi. Amin. Atau jiwa-jiwa yang berada di malakut, kan gitu ya. Nah, sudah di situ dinamakan masuk kepada ruh. Ruh itu yang ada kan ketenangan, ya, khidmat, takzim, tawaddu, ya, tawajjuh, itu sifat ruh. Nah, sifat jiwa itu ditenangkan, ya. Dia itu ingin ditenangkan. Makanya dia mencari ruh, gitu loh. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu diberi nama dengan sukma tadi. Maka jiwa-jiwa yang tenang tadi sudah menjadi sukma. Maka sukma itu adalah bentukan dari 4 malaikat tadi, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Itu yang dinamakan sukma. Ya. Sukma, sukunya malaikat, ya. Sukuhnya malaikat, para malaikat tadi. Jiwa-jiwa yang mentransformasi menjadi malaikat tadi. Bulu kulit, gimana caranya masuk ke 17 rakaat? 17 itu 7 yang satu, ya. 7 yang satu itu yang dinamakan ma'ani, ya. Iya, Jadi sifat. secara hakikatnya disebut ma'ani, ya. Bulu kulit itu tadi ma'ani.
Di situ terjadinya ya ilmu hayat ya sama kodrat, irodat, basor, kalam. Nah, ma'aninya di situ. Sifat 7. Bunda, Abah, hari ini turun dulu ya teman-teman semua, sehat semua sahabat yang dirahmati Allah.